الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang kalau kita mau menghitung nikmat Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin yaitu berzikir di Masjid Al-Amin setiap malam Jumat. Tidak semua orang diberi anugerah bisa berzikir. Kita datang ke sini kemudian kita berzikir, itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Saat ini sudah tahun baru Hijriah, tahun baru 1445 Hijriah. Hijriah itu berasal dari kata hijrah. Jadi Rasulullah hijrah itu namanya mulai 1 Hijriah berikutnya. Dulu umat Islam tidak punya tahun. Contohnya Nabi Muhammad lahir tahunnya masih Masehi 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Islam belum punya tahun, tahunnya nanti waktu Nabi hijrah, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi baru setelah Nabi hijrah itulah yang disebut dengan tahun 1 Hijriah dan seterusnya sampai sekarang. Jadi Hijriah itu terambil dari kata hijrah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum itu pakainya tahun peristiwa Nabi Muhammad. Ada peristiwa yaitu menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah, sehingga disebut tahun gajah. Jadi tahunnya adalah pakai tahun peristiwa. Hijrah itu secara bahasa artinya berpindah. Jadi kita berpindah itu namanya berhijrah. Hijrah yang dimaksud dengan secara istilah adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Itulah hijrah yang sebenarnya. Lalu hijrah zaman sekarang adalah hijrah bukan lagi ke Madinah, tetapi berhijrah dari yang buruk kepada yang baik. Jadi kita berpindah dari lingkungan yang buruk kepada yang baik, itu adalah hijrah. Kita dari maksiat kepada taat, itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu ada hijrah fisik, ada hijrah non fisik. Hijrah fisik itu dari rumah ke masjid, itu namanya hijrah fisik. Hijrah non fisik itu hati kita dirubah dari suka kepada kemaksiatan menjadi suka kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya juga hijrah. Orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi kita niatkan mulai sekarang kita hijrah, yaitu dari yang tidak baik menuju yang baik. Jadi momen ini kita gunakan untuk meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niat berhijrah dari lingkungan yang tidak baik menjadi lingkungan yang baik. Dari malas sholat 5 waktu menjadi rajin sholat 5 waktu. Dari malas mengaji menjadi rajin mengaji. Kalau pelajar itu dari malas belajar menjadi rajin belajar, itu adalah bagian daripada berhijrah. Hijrah itu baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala
kalau dilakukan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dan bukan tujuan-tujuan lain dan bukan tujuan-tujuan dunia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sungguh seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Hadisnya agak panjang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah dengan niat karena keridhaan Allah dan Rasulnya, dialah yang akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Jika seorang berhijrah karena dunia, karena harta, karena jabatan, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Mungkin dia bisa mendapatkan yang ia niatkan itu, tapi keridhaan Allah tidak dia dapatkan. Jadi orang yang hijrah ingin taat pada Allah, niatnya harus ikhlas. Jadi ngaji udah karena Allah selesai. Jangan ada niatan-niatan lain selain karena Allah, maka orang itu rugi. Ruginya apa? Ruginya adalah tidak dapat ridho Allah. Tidak dapat ridho Allah berarti enggak ada pahala sama sekali. Jadi kebaikan-kebaikan yang diniatkan bukan karena Allah itu tidak bernilai di sisi Allah. Jadi ngaji di sini udah ikhlas karena Allah, memakmurkan masjid perintah Allah. Kita ngaji, baca Quran perintah Allah, kita berzikir perintah Allah, kita menuntut ilmu perintah Allah, ikhlas karena Allah sudah selesai. Urusan lain itu jangan kita niatkan biar dapat ini, biar dinilai soleh, biar dinilai baik, itu tidak ada dalam hati kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kita juga usahakan kita bisa istiqomah, mau sedikit mau banyak, udah istiqomah saja. Istiqomah taat pada Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.